Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya, benar ya? Dan ceritakan apa anna Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, fi waktu khilafatihi, di era kekhilafahannya Umar bin Abdul Aziz, bagian dari Umayyah ya. Arsala iku ngutus sapa Umar bin Abdul Aziz jamaatan ing sekelompok tentara ila Rumi, menuju ke Romawi, li ajlil ghazwi, krana kanggo nyerang perang ya, ghazwah. Fanhazamu, mongko kalah sapa jamaah, wa usira lan tintawan sapa isruna sakhsan, 20 apane person minhum sangka jamaah, ada 20 dari umat Islam yang ditawan di Romawi. Ya, Romawi itu jangan dibayangkan seperti sekarang ya. Romawi itu ada di Italia sana ya, bukan ya. Dulu Romawi itu dekat dengan Arab ya, termasuk Palestina itu dulu bagian dari Romawi. Syria itu juga bagian dari Romawi. Romawi Timur, pusatnya di Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul, di Turkiya ya, sekarang menjadi negara Islam. Jadi di daerah-daerah situ, tidak Romawi yang ada di mana, Italia ya, itu Romawi Barat. Wa amara lan perintah sapa Kaisarur Rum, sapa Kaisar Romawi, wahidan ing seseorang minhum dari 20, an yadkhula ing arep minta melbu sapa wahid fi dinihi, ing dalam agamane Kaisar Romawi. Berarti Kristen ya, agamanya kan Kristiani Romawi. Wa ya'budu lan arep minta nyembah sapa, tapi kok ya, ya'budu al-asnama ing berhala ya. Kalau Romawi itu kayaknya Kristen ya. Ya mestinya Kristen ya. As-sanama ing sonam. Tapi Allah alam ya, kok bisa nyembah apa? Berhala ya Romawi ya. Wa qala lan ngucap sapa Kaisar, in dakhalta lamun melbu sapa sira fi dini, ing dalam agama ingsun, wa sajadta lan sujud sapa sira lis-sanami marang berhala, aj'aluka mongko ndadekaken sapa ingsun ka ing sira amiron ing amir, pemimpin, gubernur, fi baldatin ing dalam satu negara, azimatin ingkang gedhe, wa u'tika paring ingsun ka ing sira al-alama ing alam, ing pondo, gendera ya, alam namanya. Kamu punya bendera sendiri. Wal khul'a, dan khulu' ya, mungkin sejenis pakaian apa gitu namanya, khulu' ya, pakaian apa gitu, atau tanda kepangkatan gitu ya. Wal ku'usa, dan ku'us, gelas, mungkin itu tanda-tanda apa gitu ya. Kalau kesan ku'us sih kesannya itu kesan minum-minuman itu ya, kaas. Al-kaas itu artinya minuman yang ada araknya itu. Wal buqa lan buk, trompet.
Kamu akan dijadikan orang penting dengan punya ini kok garis-garis komando tertentu dan kekayaan-kekayaan tertentu ini. Wa illam tadkhun lamun ora mlebu sapa sira fidini ing dalam agama ingsun aktulka mongko mateni ingsun ka ing sira wa adrib lan mukul sapa ingsun unuqaka ing gulu sira bisayfi klan pedang. Faqala mongko ngendika sapa wahidan minhum la abi'u ad-dina bid-dunya, saya tidak akan menjual agama untuk mendapatkan dunia. Fa amara mongko perintah sapa kaisar bi qatlihi kelawan mateni iki wahid minhum. Faqutila dipateni sapa mongkon wahid fil midani ing dalam midan, ing dalam lapangan medan. Kalau ada kota terus ada bundarannya itu namanya medan ya. Bukan lapangan-lapangan seperti kalau boleh disebut ya mungkin alun-alun gitu ya, tapi bukan, medan itu bukan lapangan yang itu ya, semacam alun-alun. Wa duribalan den pukul apa unukuhu apa lehere iki wahid bisayfi kelan pedang. Fadaro mongko muter glinding apa iki kepala ya, apa roksuhu apa kepalane iki rajul atau wahid minhum fil midani ing dalam midan, ing dalam alun-alun. Wa kana lan ana sapa iki wahidan minhum yaqra'u iku maca sapa wahid hadhil ayatan iki la ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah ila rabbiki kepada Tuhanmu, radiyatan halis seneng, mardiyatan tur den senengi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Fa ghadaba mengko muring-muring sapa kaisaru sapa kaisar, wa akhadha lan nyekal sapa kaisar athaniya, orang kedua di antara tentara tadi. Wa qala ngucap sapa iki kaisar, udkhul fi dini, masuklah ke dalam agamu, aj'alka amiran ing amir fi misri kada, di kota ini. Wa illa lamun ora aqta unuqaka, saya akan memenggal kepalamu atau lehermu, kama qata'tu unuqa sahibika, sebagaimana saya memotong ing leher teman kamu. Faqala mongko ngendika sapa athani, tentara kedua ini, la abi'u ad-dina bid-dunya, saya tidak akan menjual agama untuk mendapatkan duniawi. Bid-dunya ya, kata ba'a itu maf'ulnya itu yang diberikan, yang diambil itu yang kemasukan ba ya. Kalau ishtaro itu kebalikan, kalau ishtaro itu membeli ya, maka yang diambil itu yang ini, yang baknya itu berarti yang dilepaskan. Makanya yang kemasukan bak itu yang harganya ya, harganya baik menjual atau membeli, harga itu yang kemasukan bak ya, yang kemasukan bak itu harganya. Saya membeli berarti yang kemasukan, yang maf'ul langsung itu yang dibeli harganya pakai bak ya. Kalau saya menjual, yang dijual itu maf'ulnya, harganya pakai apa? Bak ya. Fa in kana mungkulamun ana iku laka kedue sira apa wilayatu qad'ir ra'si, apa kekuasaan memotong leher, falaisa mongko ora ana iku lahu kedue wong ya. Laka kok terus lahu ya, mestinya ya laka sekalian ya. Kalau kamu punya kekuasaan memotong leher, kamu tidak punya kekuasaan untuk memotong iman. Falaisa lahu ya. Ada yang laka, ada yang laka ya. Falaisa laka wilayatu qad'il iman, kamu tidak punya kekuasaan memenggal keimanan. Fa amara mongko perintah sapa kaisar bi qad'i ra'sihi, dengan memotong kepalanya athani. Faquti'a, maka kepala itu dipotong.
Wa darolan glinding, ya daroh apa iki kepala, kama daroh kaya ulye berputar atau glinding apa ra'su sahibihi, kepala sahibnya temannya iki atsani, salasa marratin, glinding 3 kali. Wa kana lan ana apa ar-ra'su apa sirah yaqra'u iku maca apa ar-ra'su hadhil ayat ingkil ayat, fa huwa fi 'ishatin radiyah, fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Membaca ini fi 'ishatin radiyatin, dalam kehidupan yang senang, yaitu balaghah namanya ya. Yang senang tentu bukan hidupnya, yang senang adalah orang yang menjalani kehidupan. Tetapi bahasa Arab seringkali yang dibikin senang itu bukan orangnya, tetapi kehidupannya itu sendiri. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahnya itu dekat. Daniyah itu dekat. Qutufuha itu maknanya buah yang siap untuk dipetik. Buahnya itu tidak tinggi-tinggi, bisa dipetik. Fawaqafa mongko mandeg apa iki ar-ra'su, kepalanya tentara yang kedua, gelinding kan, berhenti inda ra'si al-awwal, di samping kepalanya tentara yang pertama. Ada 2 kepala yang bersanding, sama-sama mempertahankan iman. Faghadaba mongko muring-muring sapa kaisaru syadidan, kelawan muring-muring tenanan. Wa amara lan perintah sapa kaisar an yukhadha ats-tsalitsu, den cekel sapa ats-tsalitsu yang ketiga, tentara ketiga. Wa qala ngucap kaisar, ma taqulu anta, ma ing apa taqulu ngucap sapa sira anta ya sira, hal tadkhulu fi dini, ana temelbu sapa sira ing dalam agama ingsun. Wa aj'aluka lan dadiaken sapa ingsun ka ing sira amiran ing gubernur, mau enggak kamu masuk agamaku dan kamu menjadi seorang amir. Sebetulnya kalau terpaksa begini orang bisa mengikuti ya. Illa man atallaha biqalbin salim wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ya, yang penting hatinya itu masih iman, yang disampaikan itu tidak baik, ya sebetulnya dalam syariat mengizinkan, ya, yang penting hatinya tetap iman, ya, seperti ceritanya Yasir, Ammar, ya, ceritanya siapa? Ammar bin Yasir. Di depan kepalanya sendiri, depan matanya, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, ya, terus dia juga mau dibunuh. Untuk selamat dari pembunuhan itu syaratnya cuma satu, kamu harus mau menghina Muhammad. Terus Ammar itu menghina, terus nangis, ya kan, habis menghina dilepas, nangis, datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maaf Kanjeng Nabi, ayah saya mati, ibu saya mati, saya juga terancam kematian, saya bisa selamat kalau menghina jenengan Kanjeng Nabi, dan saya disuruh dan saya terpaksa menghina, nangis dia. Ammar bin Yasir ditanya sama Kanjeng Nabi, lihat hatimu gimana? Hati saya iman Kanjeng Nabi. Terus turun ayat illa apa itu, wa qalbuhu apa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Gitu ya. Diizinkan Ammar bin Yasir, ya, karena di depan ini, di depan matanya sendiri itu kedua orang tuanya dibunuh. Siapa ini? Oh, Ammar bin Yasir kala itu, ya, mempertahankan keimanan. Nah, yang ini, cerita ini sepertinya memang tidak hanya mulutnya tetapi juga ininya, iming-iming jabatan, ya, tidak kok ini, ya. Ma taqulu anta hal tadkhulu fi dini wa aj'aluka amiran fa adrakathu asyaqawah, mongko nyusuli ing iku wong apa asyaqawatu apa cilaka. Wa qala lan ngucap, tiba-tiba saja dia
disusul oleh kecelakaan. Kecelakaan bukan kecelakaan tapi celaka. Karena imannya kemudian goyah. Wa qala lan ngucap sapa iki tentara yang ketiga, dakhaltu fi dinika, saya masuk ke dalam agamamu. Wakhtartu ad-dunya 'alal akhirah, saya memilih dunia daripada akhirat. Faqala mangko ngucap sapa Kaisar li wazirihi marang menterine, Kaisar, uktub lahu mithalan, nulis sira lahu untuk orang ini mithalan ing mithal. Tidak tahu saya misalan itu apa, contoh atau apa gitu ya, mungkin hadiah apa gitu ya, inilah pokoknya oleh-oleh lah pokoknya itu ya, nggak tahu misalan itu. Tapi juga bisa maknanya misalan itu artinya adalah permadani, bukan permadani, apa itu ya kayak semacam permadani. Wa atihi lan paring sira iki wong khulan ing khuluq, ya itu mungkin perhiasan apa gitu tadi itu ya. Wa kuusan lan kuus, gelas yang bagus untuk apa, minum arak. Wa alaman lan alam, bendera. Faqala mangko ngucap sapa waziruhu, menterine iki, ya maliku, ho malik, wahai raja. Menterinya bilang sama kaisarnya, ya Malik, kaifa u'tihi bi ghairi tajribatin, bagaimana saya memberi orang ketiga ini bi ghairi tajribatin, kelawan tanpa ada ujian. Kok langsung diberi, enggak ada ujian-ujiannya. Faqala maka ngucap sapa al-wazir, wazir kullahu, faqala apa, al-waziru apa lil waziri? Faqala maka ngucap sapa al-waziru, sapa wazir gitu ya, ucap kullahu, ngucap sapa sira lahu marang iki tentara yang ketiga, in kunta shadiqan fi kalamika, jika kamu memang benar fi kalamika ing dalam pengucapan sira, faktul mongko mateni sapa sira rajulan ing seorang laki-laki min ashabika, dari teman-temanmu. Kalau kamu mau seperti itu, mau membunuh, nusaddiq, maka kami mempercayai kalamaka ing pengucapan sira. Fa akhadha mangko ngalap, nyekel sapa al-mal'unu, sapa tentara yang dilaknat, tentara yang ketiga tadi yang sudah masuk agamanya kaisar tadi, nyekel wahidan ing satu min ashabi sangka pira-pira koncone iki mal'un. Faqatala mengko mateni sapa mal'un hu ing iki wahid, mateni kancane. Fa amara mengko perintah sapa al-maliku malik al-wazir ing wazir, an yuktaba atau an yaktuba, ing arep nulis sapa wazir lahu marang iki mengkono tentara yang ketiga al-mithala ing mithal. Faqala mengko ngucap sapa al-waziru, sapa wazir lil maliki marang raja, hadza laisa minal aqli, hadza utawi iki iku laisa ora ana iku minal aqli, termasuk akal apa antu saddiqo arep ento mercayani sira kalamahu ing ucapane hadza. Fa inau mongko sak temeni hadza iku maro'a, tidak menjaga sapa iki hadza haqq akhihi, ing haknya saudaranya hadza, koncone wae dipateni. Alladzi kang wulida ingkang den lairaken sapa alladzi ma'ahu sertane hadza, wa nasya'a dan tumbuh berkembang sapa akhihi ma'ahu sertane hadza. Kalau dia tidak menghormati hak temannya, fa kaifa yar'a haqqana, bagaimana yar'a ison jaga sapa hadza haqqana ing hak kita nanti kalau menjadi teman kita. Fa amara mengko perintah sapa kaisar biqatli iklan mateni iki hadza al-mal'un, tentara yang ketiga. Faqutia mengko den putus apa raksu kepalane iki tentara yang ketiga. Wadaro lan mubeng utawa glinding apa raksu fil midani, di medan, di apa tadi, di alun-alun salasa marratin, lawan 3 kali glinding gitu ya. Wa kana ra'sa lan kaya-kaya sak temene kepala yaqra iku maca apa raqs hadil ayat, anggil ayat.
afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqidhu man finnari. Afaman ana ta mongko wong haqqa ingkang hak telah pasti ali ing atase menapa kalimatul azabi afa anta ana ta mongko tawi sira iku tunqidhu iso nyelametno sira man ing wong finnari kang ing dalam neraka. Fa waqafa mongko mandeg apa ar-ra'su fi tarafil midan di pojok alun-alun walam yahdur dan tidak hadir sapa iki ar-ra'su inda ra'saini di samping dua kepala tadi yang mempertahankan imannya. Fasara mongko dadi apa iki ar-ra'su ats-tsalits iku ila azabillahi marang siksane Gusti Allah. Na'udzubillahi minadh-dhalal dari kesesatan. Semoga dijaga imannya. Amin ya rabbal alamin ya. Dulu ada namanya itu siapa ya? Namanya suaminya Romlah. Romlah itu Ummu Habibah, istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putrinya Abu Sufyan, namanya Romlah. Keluarganya sangat menentang Kanjeng Nabi, tetapi putrinya malah masuk Islam, namanya Romlah. Punya suami namanya siapa sih suaminya ya? Abdullah bin Jahsh atau siapa? Bukan Abdullah, namanya siapa gitu loh, suaminya itu ya. Untuk menyelamatkan apa namanya Romlah ini, Kanjeng Nabi kepingin menyelamatkan, karena kalau di Mekah pasti akan dimusuhi oleh ayahnya, keluarganya ya. Namanya kan anaknya Abu Sufyan. Musuh terbesarnya Kanjeng Nabi di Mekah itu diantaranya kan siapa? Abu Sufyan. Perang Badar itu kan perangnya Kanjeng Nabi dengan Abu Sufyan. Perang Uhud itu juga dendamnya Abu Sufyan, jadi musuh besarnya. Makanya untuk menyelamatkan Romlah itu Kanjeng Nabi memerintahkan ya kalau tidak salah untuk hijrah ke Habasyah bersama suaminya Romlah. Makanya Romlah kemudian pergi ke Habasyah untuk melaksanakan hijrah. Tapi menurut berbagai riwayat, setelah sampai di Habasyah, Habasyah itu negara Kristen ya, negara Kristen. Suaminya malah masuk apa? Kristen ya. Makanya kita itu selalu berdoa ya, tsabbitna ala dinik, semoga kita tetap berada di agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Sudah berkorban ya, di Mekah dimusuhi, lalu hijrah kemana? Habasyah untuk menyelamatkan agamanya, tapi justru sampai di Habasyah suaminya malah masuk Kristen ya. Maka Romlah di sana sendiri, ngomong anaknya yang masih kecil namanya Habibah, makanya Romlah namanya menjadi Ummu Habibah ya. Kasihan, Masya Allah, kasihan sekali Romlah itu, nangis gitu saya bayangkan itu ya. Gimana sudah berkorban apa bersama suaminya, datang ke sini untuk menyelamatkan agama, sampai sini agamanya dipindah menjadi agama apa? Kristen gitu ya. Karena sedih, Nabi waktu itu sudah hijrah ke Madinah ya. Setelah itu kan Kanjeng Nabi hijrah, tapi yang di Habasyah kan tetap di Habasyah ya. Maka Kanjeng Nabi kemudian kirim utusan untuk melamar Romlah ya. Di tengah kesedihan itu tiba-tiba ada seseorang ketuk pintu. Dari siapa ini? Utusannya Raja Najasyi. Ada apa? Nabi Muhammad berkenan melamar siapa? Romlah. Oh, senengnya minta ampun. Tangannya ada gelangnya itu langsung dicopot, dikasihkan yang memberi kabar itu. Siapa namanya? Romlah, saking senengnya karena solusi kan ya, dilamar oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernikahan jarak jauh, yang satu di Madinah, yang satu di Habasyah. Setelah nikah ya satu di Mekah, satu di Madinah, yang satu di ini ya. Setelah perang Khaybar
Perang Khaybar itu tahun ke-7 atau ke-8 ya, ke-7 kayaknya. Setelah perang Khaybar ya, setelah perang Khaybar baru Ummu Habibah datang ke Madinah ya. Setelah itu baru, jadi setelah sekian tahun menikah dengan Kanjeng Nabi baru hijrah ke Habasyah ya. Hijrah ke Madinah. Hijrahnya dari Habasyah, dari Habasyah menuju ke Madinah. Kanjeng Nabi utusan untuk menjemput orang-orang yang ada di Habasyah. Ya, karena ya berat perjalanannya itu. Perjalanannya ini, kalau nggak salah ya naik perahu, naik apa, itu melewati lautan. Ya, melewati lautan. Jadi kalau nggak ada sarananya ya kesulitan. Ya. Nah, ini cerita tentang mempertahankan agama. Qala ngendika sapa an-nazim, watlub li'ilmin thumma laqinhul wara, azim kalamar rabbi wadhur tu'samu. Watlub lan golek sapa sira li'ilmin marang ilmu, thumma laqinhu nuli mulango sapa sira ing ilmu alwara ing makhluk. Setelah punya ilmu, ilmunya disebarkan kepada orang lain. Azim kalamar rabbi, agungkan kalamur rabb, Al-Qur'an itu diagungkan. Wadhur, dan membersihkan diri, sesuci sira. Kalau kamu mau seperti ini, mau sesuci, tu'samu, mongko utawi sira iku den jaga sapa sira. Dzakara an-nazimu fi hadzal baiti, ing dalem iki bait arba'a syu'abin, ing papat pira-pira syu'bah, cabang. Fayuqalu maka dinucapaken ala nasqima, ing atase mantesi utawa madani perkara maro ingkang lewat apa madu ucapan seperti ini. Wasyu'batu as-sabi'ata asyrata talabul ilmi, bagian dari iman, mencari ilmu. An Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, sapa wonge belajar ing satu bab minal ilmi, dari ilmu, yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu, yantafi'u ngalap manfaat sapa man bihi kelawan bab, fi akhiratihi dalam akhirati mengkono man, wa dunyahu lan dunyane man, kana mongko ana apa ta'allum iku khairun luwih apik lahu marang man, min amrid dunya, daripada meramaikan dunya, sab'ata alafi sanatin, ing dalam mangsa 7.000 tahun. Siyama nahariha, tegese siyami nahariha, tegese poso rinone sab'ati alafin, wa qiyami layaliha, lan qiyam jumenengi pira-pira dalune sab'ati alafis sana, makbulan hale den trima, ghairu mardudin hale ora den tolak. Ya, hadis ini bombastis sekali ya, tapi ya wallahu alam ini sahihnya apa tidak ini ya, saya tidak sempat untuk mengecek, tapi kelihatannya gimana ya, satu bab ilmu itu lebih baik daripada meramaikan dunia selama 7.000 tahun. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Masya Allah, luar biasa ini ya. Semuanya diterima, tidak ada yang ditolak. Itu masih penting belajar satu bab ilmu. Apa kira-kira bab ilmu itu ya? Satu bab aja, bab wudu. Nah gitu ya, itu lebih penting. Tapi nggak tahu ini ya, apa sahih apa tidak ini. Walhasil pokoknya ini semangatlah mencari ilmu ya. Ini kan syu'bah talabul ilmi. Wa an Mu'adz bin Jabal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge golek ilmu ya, meniti jalan untuk mencari ilmu, akan dimudahkan jalan menuju surga ya. Maka cita-citanya itu salah satunya adalah mencari ilmu selamanya, biar gampang dimasukkan ke surga. Makanya kalau menurut ulama-ulama, kiai-kiai di sarang itu, salah satu thariqah penting itu adalah
berkenaan dengan ilmu. Mencari ilmu mulang itu adalah thariqah, cara diantara cara terbaik untuk masuk ke surga. Ya, selama masih ada kesempatan untuk ngajar, selama masih ada kesempatan untuk belajar, lakukan, niati sebagai thariqah untuk menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ada seseorang datang dari situ Bondo, jauh sekali, kepengen izin sama Mbah Maimun, nyuwun supados dipun paringi thariqah diseneni. Kamu itu pekerjaannya sudah mengajar, pegangi, itu adalah thariqah, cara untuk masuk apa? Surga. Wa an Mu'adz bin Jabal, salah satu santri kesayangannya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-ilma, belajarlah al-ilma ing ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi, karena Gusti Allah, golek ilmu karena Allah iku hasanatun, keapian. Wa dirasatahu, lan sak temene mempelajari al-ilm iku tasbihun, adalah sebuah tasbih. Wal bahtha anhu jihadun, bahas itu artinya ada satu masalah dicari solusinya, itu adalah jihadun, itu jihad. Ya, makanya kalau Basul Masail ditanya sedang apa ini? Jihad fi sabilillah. Ini wal ba'tha anhu jihadun wa talabahu ibadatun. Ya, mencari ilmu itu adalah ibadah. Ya, tadi saya membaca orang sering salah atau tidak sering salah, sering tidak paham tentang qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya adalah jumeneng ing dalam waktu dalu. Orang memahami qiyamul lail itu adalah sholat, ya kan? Tapi sebetulnya qiyamul lail tidak harus sholat, ya. Qiyamul lail itu bisa membaca Al-Quran, itu juga bagian dari qiyamul lail. Sinau itu juga bagian dari qiyamul lail. Jadi tidak salah kalau misalnya lagi membaca malam-malam gitu ya, ditanya sama orang tua lagi apa, qiyamul lail. Luar biasa. Itu ya. Itu bagian dari qiyamul laili, ya. Dikiranya qiyamul lail itu sholat. Enggak, ya itu ya sholat, itu qiyamul lail, belajar. Pokoknya waktu setelah isya itu namanya lail. Ini yang kita lakukan ini bagian dari qiyamul lail. Pokoknya kalau sudah habis isya, itu anjurannya Kanjeng Nabi, jangan melakukan apapun selain qiyamul lail. Kalau sudah habis sholat isya, jangan melakukan apapun selain apa? Qiyamul lail. Nah, ngobrol boleh, ngobrol yang qiyamul lail nggak apa-apa. Ya kan, musyawarah, diskusi itu kan ngobrol dalam rangka qiyamul lail. Ya, itu bagian dari qiyamul lail, ya. Itu. Ya, itu ajaran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau sudah habis isya tidak ada ngobrolnya, ngobrol apa? Qiyamul laili. Itu. Mana tadi? Wa talabahu ibadatun wa ta'limahu shadaqatun. Mengajarkan ilmu itu adalah sedekah. Wa ajwadukum ba'di, ya, kata Kanjeng Nabi, Allah al-ajwadul ajwad, Gusti Allah itu zat paling pemurah, itu adalah apa? Gusti Allah. Setelah itu saya, wa ana ajwadukum, orang paling murah itu saya. Wa ajwadu ummati ba'di, orang yang paling lomo setelahku adalah para penyebar kebenaran. Itu adalah paling lomo, duwe ilmu dibagikan, lomo banget.
Sing gak lomo iku duwe ilmu didelikno. Nah, iku gak lomo blas ya. Tapi kalau ujian ya memang begitu ya. Ujian ditakoni, Kang, apa Kang jawabane Kang? Ya kan. Wong ora lomo blas. Itu bukan soal lomo kalau ini itu ya. Itu namanya tidak bagus. Lomo yang tidak pada tempatnya. Niat baik tidak akan menjadikan barang najis menjadi suci. Kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Itu ya. Apalagi nih? Wa badlahu li ahli qurbatun, menyerahkan ilmu bagi ahlinya iku qurbatun, iku qurbah, mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Wal fikra fil ilmi ya'dilu asyama, berfikir tentang ilmu banding ya wal fikru asyama ing poso. Wa mudzakaratuhu, saling mengingatkan ilmu iku ta'dilu al qiyamah, jumenengi atau madani al qiyamah ing jumenengi al qiyamah, jumeneng ing dalam waktu dalu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma, golek sira ing ilmu, walau bainaka wa bainahu bahrun min narin, walaupun iku ing dalam antarane sira wa bainahu lan ing dalam antarane ilmu bahrun min narin, utawi ana lautan sangka api ya. Walaupun yang menghalangi itu adalah lautan api, kalau demi kepentingan ilmu lakukan, insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu sejak dalam bandulan, masih bayi di bandul ya, ilal lahdi tumeka marang luang liang lahat. Ai inna ta'allumal ilmi, tegese sak temene golek ilmu iku fardun fi jami'il awqati wal halat, dalam segala waktu dan situasi. Wa qala ba'dus salaf, al-ulumu arba'atun, ilmu itu ada 4. Al-fiqhu lil adyan, fiqih untuk agama. At-tibbu lil abdan, ilmu kedokteran untuk kesehatannya badan. Wan nujumu lil azman, belajar tentang bintang-bintang untuk mengetahui waktu. Wan nahwu lil lisan, belajar nahwu agar bicaranya itu pas sesuai dengan gramatika. Wa alam lan ngerti sira anna tahsilal ilmi ala na'ini, menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu iku ala nau'aini, ing atase dua macam. Kasbiyin wa samaiyin, ada yang sifatnya kasbi, ada yang sifatnya samai. Nek cara ilmune biasanya kita itu an-naqlu wa ar-ra'yu, itu ya, yang melalui ar-ra'yu dan yang melalui apa? An-naqlu, itu ya. Samai itu artinya ilmu itu hanya bisa didapat dengan cara mendengar ya. Malaikat jumlahi piro mbok istihati ya ora kena piro ya, sik tak hitung-hitunge kok mbok hitung piro ora kena to. Iku murni riwayat mendengarkan dari Kanjeng Nabi, mendengarkan dari Al-Qur'anul Karim. Fal kasbi, mengkau tai kasbi wa ya kasbi ku al ilmu al hasil, ilmu yang kita hasilkan, bimudawamati darsi, kelawan nglanggengaken belajar suwe-suwe iso dhewe ya. Wal qiraati, melanggengkan membaca alal ustadzi, ing atase guru. Was-sama'i, utawi sama'i wa sama'i ku at-ta'allumu, belajar minal ulama, sangka ulama, bis-sama'i dengan mendengarkan, fi umuri dini wa dunya, dalam urusan-urusan agama dan urusan dunia. Wa hadza, utawi iki menghasilkan ilmu dua-duanya tadi, kula yahsulu, ora hasil apa hadza illa mungkin ya pakai illa, bukan ila gitu ya, tapi illa bimahabbatil ulama, kecuali dengan mencintai para ulama. Wal ikhtilati ma'ahum, serawung ma'ahum sertane al ulama. Wal mujalasati lahum, selalu duduk bersama lahum marang al ulama.
wal istifsari minhum, istifsar minta penjelasan minhum sangka ulama, walisanin saul, itu ya kalau tidak salah pengendikannya Imam Asy-Syafi'i, saya bisa seperti ini karena punya lisanin saulin, lisan yang selalu bertanya. Separuh daripada ilmu itu adalah ketika kita sudah bisa bertanya ya. Kalau sudah bisa bertanya itu berarti sudah separuh ilmu sendiri ya. Takon wae ora iso, wah ngel kon takon ora iso ya kan, berarti blank ya kan. Ada pertanyaan mau meneng ae, oh iki blank iki ya, tidak bisa membuat pertanyaan ya kan. Ini kata Kanjeng Nabi apa namanya, syifa'ul ayyi as-su'alu, obatnya ketidakmampuan itu adalah bertanya. Itu kalau tidak salah dawuhe Kanjeng Nabi berkenaan dengan orang gak duwe ilmu tapi memberi fatwa menakutkan ya. Ada orang yang apa namanya, kepalanya luka, tiba-tiba dia kemudian mimpi basah, harus mandi, tanya kepada teman-temannya di perjalanan, saya boleh nggak tayamum? Kata teman-temannya, nggak boleh, kamu harus mandi nih. Mandi mati ya kan. Masya Allah, kasihan ya. Kanjeng Nabi gelo tenanan, gelo Kanjeng Nabi orang memberi fatwa sehingga salah dan bisa membunuh orang ya, wafat karena salah fatwa. Terus kata Kanjeng Nabi, syifa'ul ayyi as-su'alu, kalau kamu tidak tahu obate iku napa, takon, ojo ditandangi dhewe agak ngerti ya, itu enggak boleh ya. Syifa'ul ayyi as-su'alu, itu ya kalau tidak salah. Wa yajibu 'alal muta'allimi, wajib bagi al-muta'allim apa anwan biar pintu niat muta'allim, orang yang belajar harus niat bi tahsilil ilmi, dengan menghasilkan ilmu. Niatnya apa? Ridhallahi, niat ing mendapatkan ridhonya Allah. Wad-darul akhirata, wad-daru wal akhirata, bukan ya, wad-darul akhirata, enggak ada wawunya ya. Wad-darul akhirata, dan niat untuk mendapatkan rumah akhir. Wa izalatal jahli, menghilangi kebodohan an-nafsi sangka awak dhewe ne mengkono al-muta'allim, wa ansairil juhali, sangka sekarine pira-pira wong sing bodoh. Wa ihya ad-dini, niat untuk menghidupkan agama. Wa ibqa'al islami, lan netepaken Islam, melanggengkan Islam. Wabil ilmi, kayaknya ada yang kurang ya, wa baqaul Islam bil ilmi, gitu ya. Ya, gitu kayaknya ini. Wa ibqa'al islami, dan niat untuk melanggengkan Islam. Fa inna baqa'al islami bil ilmi, gitu ya. Wa apa fa? Wa inna baqa'al Islam apa fa inna baqa'al Islam? Wow ya. Oke, wow. Wa inna baqa'al islami bil ilmi, Islam itu bisa langgeng kalau ada ilmunya. Wa yanwilan niat sapa wong bi kelawan talabul ilmi atau tahsilul ilmi asyukra ing matur nuwun karo Gusti Allah ala nikmatil aqli, ing atase nikmat akal. Jika ya akal malah dinggo sing ora-ora, gunakan sebaik-baiknya bagian sangka kenikmatan. Kalau digunakan nanti akan ditambahi. La in syakartum la azidannakum, kalau kita mau menggunakan akal kita maka akan semakin cerdas. Pasti akan semakin cerdas. Saya belum cerdas, baca nanti akan menjadi apa? Cerdas. La in syakartum la azidannakum. Itu. Saya cerdas tapi tidak pernah saya gunakan untuk baik-baik, nanti kamu jadi bodoh, enggak cerdas lagi.
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kita gunakan kecerdasan kita, maka akan semakin cerdas. Mana tadi? Wa asyukra tadi ya, niatnya itu salah satunya adalah bersyukur kepada Gusti Allah ala ni'matil aqli wa sihhatil badani, lan ing atase sehate badan, wala yanwi lan ora niat wong bihi kelawan tahsilul ilmi iqbalan nasi ing madhepe menungso ilahi marang mengkono wong, biar orang-orang tertarik kepada saya, wastijlaba mata'id dunya lan narik bondo donya, wal ikrama dan niat mendapatkan penghormatan inda sultani di sisi penguasa, wa ghairihi lan liyane as-sultan. Wa syu'ba ats-tsaminata asyrata ikun nasrul ilmi, setelah punya ilmu menyebarkan ilmu asy-syar'i ingkang bangsa syariat. Selama masih punya kesempatan untuk menyebarkan ilmu, lakukan. Liqaulihi, karena pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaibah. Ya, ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat dekatnya Kanjeng Nabi namanya Jabir. Ingat, ada temannya dulu di Mesir, kayaknya yang mendengarkan hadis ini itu teman saya yang ada di Mesir itu. Kata siapa? Jabir. Satu hadis saja, saya lupa hadisnya tentang apa gitu. Ya kadang-kadang ingat tapi lupa. Ini hari ini pas lupa, tapi kepengen menyampaikan jadi hadisnya lupa. Tapi dia tuh ada satu hadis yang saya ini pokoknya ini yang tahu cuman teman saya ini, namanya Uqbah bin Amir. Di Mesir ada masjid namanya Masjid Uqbah bin Amir, salah satu sahabat pembantunya Rasulullah namanya Uqbah bin Amir, tinggalnya di Mesir. Dan Jabir merasa ini yang saya tahu cuman dia, maka dia itu terus membeli unta atau membeli apa tuh, datang ke sana berhari-hari, pergi kemana? Mesir dari Madinah. Sampai di sana tahu dia orang top, muridnya Rasulullah, dihormati sama penguasanya. Nah, nggak perlu saya pengen ketemu Uqbah dulu. Nah, datang ke rumahnya Uqbah, ketok-ketok pintu ya, Uqbah ketemu. Yang bukakan itu pembantunya. Siapa ini? Jabir dari Madinah. Terus temuin. Ada apa kamu kesini ini? Kamu dulu pernah ngaji sama Rasulullah hadis ini loh, iya kan? Kamu kan tahu kan? Iya. Nah, tahu. Hanya demi satu apa? Hadis. Setelah dapat ya udah ya, saya pamit ya. Pamit pulang lagi. Ya Allah. Semangatnya itu loh ya, luar biasa. Perjalanan sejauh itu hanya untuk mengambil satu hadis. Baru mulai. Udah ya, udah. Pulang. Jabir bin Abdullah. Ini ya, bapaknya mati, meninggalkan anak kecil-kecil jumlahnya 10. Sedih sekali Jabir. Kenapa kamu Jabir sedih? Ya ini bapak saya mati, Rasulullah meninggalkan anak kecil-kecil ini jumlahnya 10 kalau nggak salah ya. Terus dikasih tahu Rasulullah, dia sedang berbicara dengan Gusti Allah muwajahatan. Bertanya Kanjeng Nabi, gitu ya Rasulullah? Kalau begitu saya rela Kanjeng Nabi. Kalau ayah saya sekarang sedang nikmat, saya ditinggalkan ini, saya rela. Ya, itu siapa? Jabir bin Abdullah. Pergi bersama Kanjeng Nabi, ya, kan gitu ya Jabir bin Abdullah. Numpak unta, buanter gak iso mlaku contone, didudul karo Kanjeng Nabi. Terus akhirnya melayu banter gara-gara didudul Rasulullah ditakoni teko mburi. Kenapa kowe kok pengen cepet ke Madinah? Kula nganten anyar Kanjeng Nabi. Jadi dia sudah sampai Madinah, ontone gak iso mlaku, didudul Kanjeng Nabi terus buanter. Didudul. Kenapa kamu kok pengen cepet-cepet sampai Madinah? Saya pengantin apa? Baru Rasulullah, ditunggu istri saya di Madinah, saya pengen cepat-cepat. Itu Jabir bin Abdullah.
Terus ditanya sama Kanjeng Nabi, kamu nikahnya sama siapa? Janda apa gadis? Janda Rasulullah. Kata siapa? Jabir bin. Loh kok janda, kenapa? Adik saya kecil-kecil Rasulullah, saya kepengen menikah dengan perempuan yang bisa menjaga adik-adik saya. Itu siapa? Jabir bin Abdullah. Luar biasa itu Jabir itu. Nah, kenapa itu kok? Jabir siapa? Bin Abdullah menikah dengan janda karena tidak kepingin yang dinikahi itu tidak bisa ngerawat apa? Adik-adiknya yang masih kecil. Mulia kan? Jabir bin Abdullah, ya Allah. Orang sebaik itu Jabir, insyaallah. Insyaallah. Tadi yang sweet-sweet, kalau dapat janda nggak tahu saya. Jabir bin Abdullah. Baik. Wa syu'bah ats-tsaniyata 'asyrata nashrul ilmi asy-syar'i. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaibah. Sebaiknya menyampaikan yang menyaksikan di antara kamu al-ghaibah ing sing yang hari ini ngaji sama saya, kata Rasulullah, menyampaikan ilmunya kepada yang tidak hadir, gitu ya. Ayajibu tegese wajib ala sami'i bagi yang mendengar ma ing perkara aku lu ingkang ngucap sapa ingsun mingkum sangga sira kabeh. Apa sing wajib an yuballighahu arep ento menyampaikan sapa sami hu ing ma aqulu man ing wong lam yasma'hu ingkang ora ngrungu sapa man hu ing ma aqulu. Wa hadzal hadits iku khitabun lis sahabati marang sahabat, thumma liman nuli bagi orang ba'dahum setelah sahabat, ila yaumil qiyamati marang dina kiamat. Fayajibu mengko wajib apa tablighu apa tabligh wajib ada ahli ilmi bagi para ahli ilmu ya. Kalau kita punya ilmu harus menyampaikan kepada orang yang tidak punya ilmu ya. Itu yang sering saya contohkan itu kalau sholat ya. Ada sholat, ada orang pakaiannya itu kaosnya cekak, angger tinggal rukuk terus ketok ya ono ya sholat itu sing kaos kan ono sing kaos model iku saweteng piye ora ana dawane blas ketoke ngadike ngono iso nutupi tapi angger rukuk terus ketok nunduk ngono ya aurate kan terus ketok ya sampean nek nunggune gurine kandhani Mas sampean salate ora sah Mas ana apa iku mburimu ketok ya kan wani ta ora ngandani wani nek nang masjid ana wong model ngene iki dikandhani apa ora wani? Sing wani ya sing kendel. Wajibu ala ahlil ilmi at-tablighu menyampaikan. Tapi nek ngandani sing alon-alon ya, engko nek tambah muring-muring. Pelan-pelan dikandani ya. Iki hukume ngene iki ora sah. Ya kan? Ya ini dikasih pelan-pelan lah. Fa kullu man ta'allama mas'alatan wahidatan saben-saben wong ta'allama ingkang mulang sapa man mas'alatan ing satu masalah wahidatan fa huwa mangko taiman iku min ahlil ilmi termasuk orang yang punya ilmu biha kelawan iki masalah. Wa kullu amiyin setiap orang ami awam, orang yang ami tidak khos, orang yang umum arafa ingkang ngerti sapa ami syurutus sholati ing pira-pira syarat salat fa alaihi mongko iku wajib ing atase ami sing arafa syurutus shalah an yu'arrifa utawi arep ento merohaken sapa ami ghairahu ing liyane ami wa illa lamun ora fa huwa mongko utami ami iku syarikuhu syarike ghairuhu fil itsmi ing dalam dosa. Kalau dia tadi itu sholatnya tidak sah dan kita diam, kita seharusnya tahu ya
awak dhewe iki janjane ya kena khitab sithik-sithik ya ora sithik-sithik ya rada akeh-akeh sithik ya. Tapi ya kadang-kadang iku sungan ya. Wedi nek muring-muring ngono ya, atau piye ngono, memang butuh mental untuk memberitahu itu, butuh mental. Tapi ya sebetulnya secara hukum kita tahu salah iki ya kudu didudono. Nah, ya kan? Insyaallah. Wa yajibu lan wajib fi kulli masjidin ing dalam saben-saben masjid wa mahallatin dan satu tempat minal baladi sangka balad. Ya balad itu negara, orang negara ya. Kan ono Madinah, ono balad, ono qaryah ya. Kalau gede mungkin namanya balad apa gitu ya, lupa ya kalau dalam kriteria fikih itu loh. Kalau ada pasarnya, ada polisinya, ada apa itu namanya Madinah. Turun sedikit namanya balad, turun sedikit namanya qaryah. Gitu ya. Ada kriteria kalau dalam fikih itu biasanya ya. Makanya di sini wa mahallatin minal balad, apa sing wajib faqihun. Apa seorang faqih. Ya ini mesti ada yang kurang ini kalimat ini ya. Karena kalimat yajibu itu tidak bisa fa'ilnya faqihun. Karena yang wajib itu mesti merupakan pekerjaan. Faqih itu bukan pekerjaan, ya. Wajib. Mungkin kalimatnya itu wa yajibu an yakuna. Itu loh ya. Wa yajibu an yakuna fi kulli masjidin wa mahallatin minal balad faqihun. Setiap daerah itu harus ada faqihnya. Gitu ya. Ada yang ayakuna? Enggak ono. Ya kayak iya. Wa yajibu an yakuna fi kulli masjidin wa mahallatin minal baladi apa? Faqihun. Gitu ya. Insyaallah begitu. Nanti dicek dalam buku-buku yang lebih tebal, mungkin mengutip dari Ihya Ulumuddin. Harus ada faqihnya. Setiap daerah itu harus ada faqihnya. Maksudnya itu hal-hal, kan dulu kita pernah ngaji usul fiqh itu loh ya. Hal-hal yang sifatnya fardu kifayah itu harus ada sekira mudah dicari. Jangan sampai orang kesulitan. Itu kaidah fardu apa? Kifayah. Jangan sampai hal-hal yang dibutuhkan di tengah masyarakat itu masyarakat sulit mencari, itu enggak boleh, harus. Ya yang dibutuhkan masyarakat itu diantaranya adalah orang yang ahli di bidang fikih, di bidang agama, itu. Jangan sampai ditakoni, iki piye iki hukume sik takoni Jakarta. Waduh. Wah, apa yang takon perkara takon Jakarta itu ya, itu nggak boleh ya. Makanya nanti kalau pulang desainannya kok nggak ada fakihnya, berarti kamu yang harus bertanggung jawab. Kamu yang mondok ya kan, mondok itu ya harus bertanggung jawab. Kalau ada yang bertanya harus ada yang ngaji. Makanya di masjid-masjid harus ada yang ngaji, harus ada yang ngaji biar orang itu mencari fakih itu gampang. Gitu. Kalau kesulitan berarti daerah situ harus nyantrekno wong sing kira-kira iso pinter bertanya jadi apa? Gampang. Itu. Ya kan? Itu. Gitu ya. Nanti kalau pulang, kalau masjidnya tidak ada yang ngajar, kamu yang ngajar. Dapat dari kamu kok ngajar di sini ya, itu katanya Gus Ghafur saya disuruh mulang, ini wajib ini ya. Wajib ya, hukumnya apa? Wajib, biar orang itu mudah bertanya. Wa yajibu, ini ada ini yang yu'allimu an-nasa wa yufahimuhum.
yu'allimu mulang sapa faqih annasa ing menungso wa yufahimuhum memberi kepahaman sapa faqih annasa hum ing mengkono annas wa kadzalan kaya mengkono fi kulli minal balad tadi fi kulli qaryatin di dalam setiap qaryah itu juga harus ada gitu. Itu bagian dari kewajiban. Wa yajibu lan wajib ala kulli faqihin ing atase saben-saben wong kang pinter faragha ingkang rampung sapa faqih min fardhi ainihi sangka kewajiban aine mengkono faqih ala sabilil fardil kifayati ala sabili fardil kifayah ing atase dalan fardu kifayah apa sing wajib an yakhruja arep yen metu sapa faqih ilaman marang wong yujawiru ingkang nyandingi sapa man baladahu ing negarane faqih rumahnya Gondan tapi di Kragan nggak ada yang mulang maka yang di Gondan ini yang pintar harus ngajar di mana di Kragan kalau di Kragan nggak ada yang bisa mengajar itu ya. Tapi insya Allah lah ya sudah banyak kok ya. Tapi kalau misalnya itu harus kalau sudah selesai fardu kifayahnya fardu ainnya udah selesai, sholatnya udah selesai, keluarganya udah selesai, pokoknya yang fardu ain terus di sana kok belum ada yang ngajar ya berarti tugas kita itu ya harus ke sana tanya sama takmir masjidnya di sini kok nggak ada yang ngulang kenapa ya nggak ada yang bisa udah saya yang ngajar menjalankan fardu apa kifayah itu memang gitu aturan kita gitu itu ya itu ya perempuan-perempuan kan banyak yang tanya tentang haid ya kalau yang paham tentang haid harus bikin pengumuman saya paham tentang haid. Kalau ada perempuan-perempuan yang kesulitan menentukan haid, tanya ke sini. Insya Allah saya tanyakan lagi. Ya Allah. Ya insya Allah saya jawab kok saya tanyakan lagi. Lah kenapa lama-lama di pondok ya kan? Kalau tidak untuk mempersiapkan hal-hal yang sifatnya fardu apa? Kifayah ya harus iya. Wa yu'allimuhum dinahum wa fara'idha syara'ihim lan pira-pira fardune pira-pira syariate man yujawiru baladahu ngeluruk hanya karena menjalankan fardu kifayah. Wa yastashibu lan ngancani sapa mengkono man sapa mengkono faqih ma'a nafsihi sertane awak dhewe ne faqih zatan ing sangu yakulu ingkang mangan sapa faqih ing zat wala yakulu lan ora mangan sapa mengkono faqih min at'imatihim sangka pira-pira panganane man yujawiru baladahu. Kalau ini sudah tingkat-tingkat wirai ya karena ketakutan di daerah sana makanannya tidak halal tidak ini sehingga disarankan untuk membawa makanan dari rumah karena itu yang halal 100% itu ceritanya. Tapi kalau misalnya sudah di sana halal ya nggak apa-apa ya ini kan apa namanya karena saking wirainya ya saking apa wirainya menjaga agar makanannya itu benar-benar halal ya. Makanya kita itu kalau ada makanan halal itu Masya Allah senang. Hanya kalau ada hujan ya hujan itu kan halal sekali air hujan itu ya ya kan sesekali minum air hujan Bismillahirrahmanirrahim halal 100% ya kan itu dari Gusti Allah itu enggak dari siapa-siapa itu baru saja turun dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebagian ulama-ulama kita kalau hujan pertama kali itu udan-udan begitu turun hujan pertama langsung keluar karena itu cara Jawa ini jawah ja'a rahmatullah kata orang Jawa ya kan karena itu adalah qoribu ahdin min rahmatillah baru saja
dari Gusti Allah. Gitu ya. Terus ada yang minum, ada yang ini, saking halal 100%, ya. Fa in qama mangko lamun nglakoni bi kelawan iki fardu kifayah sapa wahidun sapa seseorang sakota mangko gugur al haraju apa dosa anil baqina sangka yang selain ini, karena sudah ada yang menjalankan. Wa illa, bukan wal a'ammu ya, tulisannya wal a'ammu. Wa illa, ya, lamun ora tidak ada yang menjalankan, amma mongko nyumrambahi apa al haraju dosa al kafata ing sekabehane ajmaina sekabehane, ya. Wa illa gitu ya, bukan wal a'ammu ya. Wa illa ya. Ya itu yang buku yang putih-putih ini wal a'ammu. Masyaallah. Wa illa amma al haraju al kafata ajmain. Amal alim wa napun utai wong sing alim, kalau nggak ada yang mengerjakan itu dosa semuanya. Wong sing alim ya dosa. Kenapa? Fali taksirihi mongko iku krana sembrole ngalim fil khuruji ing dalam metu ila dzalikal baladi marang mengkono negara. Karena dia tidak mau ke sana. Dia yang tahu. Wa amal jahilu, lah sing bodho yang milu dosa, bodho yang milu dosa. Fali taksirihi mongko iku krana sembronone al jahil fi tarki ta'allumi ing dalam ninggal belajar. Hakadha kaya mungkin kala ngendika sapa Ahmad As-Suhaimi naklan halen nukil anil Ghazali sangka al-Imam al-Ghazali. Thumma alam nuli ngerti sapa sira anna li'alimil akhirati saat temene kudu alam akhirat thalatha alamatin telu biro-biro alamat ihdaha utawi salah sijine salah alamat iku an la yatluba arep entora nubrih sapa wong ad-dunya ing donya bi ilmihi kelawan ilmune wong. Anna li alimil akhirah sak temene kedue wong kang alim akhirat, alim yang orientasinya akhirat gitu mungkin maksudnya ya. Salatha alamatin, orang alim yang orientasinya akhirat itu ada 3 alamat. Ihdaha gitu ya. Apa ada nusah yang beda? Enggak ya? Apa? Benar ya. Ihdaha utawi salah satunya 3 iku Allah yatluba ad-dunya, arep orang golek sapa alim ad-dunya bi ilmi dengan ilmunya alim. Wa tsaniyatu an yaqsidar minta nyengojo alim bil istighali kelawan sibuk bil ulumi kelawan pira-pira ilmu nyengojo as-sa'adatal ukhrawiyata ing kebahagiaan akhirat. Fayakunu mengkono sapa alim iku muhtaman perhatian bi ilmil batini dengan ilmu jero li siyasatil qalbi krana ngatur ati. Wal thalithatu ta syarat sing telu alamat sing nomor 3 iku an yakuna pintono alim iku mu'tamidan iku tetanggenan bersandarkan fi ulumihi dalam ilmu ni alim ala taqlidi ing atase manut taklid mengikuti li sahibi syariatin marang wong kang andoni syariat fi aqwalihi rupane Kanjeng Nabi Muhammad ing dalam pira-pira pengucapan sahibu syariah wa af'ali dan pira-pira pekerjaan sahibu syariah. Thumma inna li adami talabid dunya nuli saat temen iku duwe ora ana ning golek donya bil ilmi lan ilmu khamsa alamatin 5 pira-pira alamat. Al-ula uta sing pertama iku alla yukhalifar pintoro nulayani apa qalu pengucapane mengkono wong ma ing perkara yaf'alu ingkang lakoni wong hu ing ma fayakunu mongko ana sapa alim huwa ya alim iku awwala fa'ilin pertama kali yang mengerjakan lil ma'murati marang pira-pira perkara kang den perintah wa tarikin dan orang pertama yang meninggalkan lil manhiyati marang perkara kang den larang. Wa tsaniyatu alamat yang kedua iku an ya'tani arep perhatian alim bil ilmi kelawan ilmu ala hasabi taqatihi ing atase milang kemampuane mengkono alim semampu dia. Wa yarghaba lan seneng sapa alim fit taati ing dalam taat wa tawaqqa menghindari sapa alim an ilmin sangko ilmu yukthiru kang ngakeh-ngakehno apa ilmu al-jidala ing debat. Wa thalithu iku an yastaniba arbin taun ninggalaken alim tarafuha ta'amin ing seneng-seneng kemewahan makanan wa maskanin lan panggonan wa asasin lan perabot walibasin dan pakaian. Wa rabi'atu iku an yanqabidha arbin ta mengkeret
arep ento menghindar sapa mengkono alim an mukhalatati sultani sangka ngancani nyampuri penguasa illa linusi kecuali karena memberi nasihat lahu marang mengkono as-sultan au lidaf'i madlamatin utawa karena ngilangi kezaliman au lisyafaati utawa karena memberi syafaat fi mardatillahi ing dalam golek ridhone Gusti Allah. Wal khamisatu iku alla yusari'a rabbiyan ta ora cepet-cepet alim ilal fatwa marang memberi fatwa bal yaqula balik ngucap sapa alim ikhtiyatan kelawan ihtiyat is'al man yakunu ahlan littaqwa takon sira man ing mong yakune kang ana maniku ahlan iku ahli fatwa marang fatwa wa yamtani lan apen ta menahan diri sapa alim anil istihati sangko istihad idza lam yata'ayyan ing dalem nalikane ora dadi nyata apa istihad ali ngatasé mengkono alim bal yaqulu balik ngucap alim la adri ora ngerti sapa ingsun idza lam yasul nalikane ora dadi gampang apa al istihad apa istihad alaihi ing atase al alim ya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.